Haleluya, Shalom. Ya, pagi hari ini kita kembali belajar merenungkan pesan Tuhan yang kita terima di minggu ini. Judulnya adalah beri ruang lebih besar bagi Tuhan untuk mengisinya. Ya, ayat yang menjadi dasar dari pesan Tuhan ini dari kita Mazmur pasal yang ke-81. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Nah, kalau kita mungkin merenungkan pesan Tuhan minggu ini, ya, kenapa Tuhan sampai memberikan pesan ini? Artinya mungkin aja selama ini ruang yang ada di dalam diri kita ini mungkin sudah diisi penuh, tapi penuhnya itu mungkin sudah bercampur aduk, ya. Penuhnya itu enggak sepenuhnya benar-benar diisi oleh semua hal yang dari Tuhan, ya. Jadi sudah bercampur aduk. Nah, makanya Tuhan katakan beri ruang lebih besar. Nah, kemarin kita sudah diingatkan, diajarkan, artinya ada hal-hal yang mungkin harus kita singkirkan, ada hal yang harus kita buang, ya. Yang mana mungkin waktu ruang itu sudah terisi mungkin dengan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna, hal-hal yang kotor, ya. Mungkin berupa sampah-sampah yang memang sudah harus dibuang. Kemarin kita dengar inti pesan Tuhan di minggu ini dikatakan bahwa Tuhan mau mengisikan sesuatu kepada kita. Tuhan memberikan sesuatu yang pastinya luar biasa, ya. Entah itu suatu berkat tertentu, ya, yang jenisnya kemarin kita sudah dengar dari apa yang Bapak Gembala sampaikan. Mungkin Tuhan mau memberi sebuah perluasan, memberikan sesuatu, memperluas daerah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau juga mungkin membukakan sesuatu yang baru, mentransformasikan kemampuan kita, ya, dari low to high level, artinya go to next level, memberi pertambahan, ya, atau mengisi kita dengan sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Gembala apa yang harus kita lakukan supaya pesan Tuhan ini bukan cuma sekedar kabar sukacita. Kan kalau kita dengar pesan Tuhan ini kan ini merupakan kabar sukacita, ya. Tapi juga justru bagaimana supaya bisa menjadi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ya. Nah, kemarin ada 2 poin yang disampaikan oleh Bapak Gembala, diantaranya perbesar pengenalan kita akan pribadi Tuhan, dan yang kedua perbesar ruang kapasitas untuk mampu menampung hal-hal yang besar yang Tuhan mau isikan. Nah, Bapak Ibu, untuk penjelasan lebihnya lagi, Bapak Ibu bisa kembali mendengar, ya, pesan Tuhan ini, baik itu lewat YouTube atau aplikasi RDMB, ya. Tidak bosan-bosannya saya terus mengingatkan, ya, supaya apa? Supaya kita bisa terus mengikuti tuntunan Tuhan, ya. Kita terus diarahkan oleh Tuhan. Artinya betapa Tuhan itu begitu memperhatikan setiap kita, ya. Nah, pagi hari ini apa yang mau saya sharingkan dari apa yang saya dapat ketika saya merenungkan pesan Tuhan ini, ketika saya mempersiapkannya juga. Ketika mungkin pesan Tuhan ini di poin pertamanya, perbesar pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Berarti satu hal yang harus kita pastikan, ya, di poin pertama, pastikan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pusat kehidupan yang mengisi ruang kita, ya. Jadi pastikan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pusat kehidupan yang mengisi ruang kita itu, ya. Nah, di sini ayat yang menjadi dasarnya adalah ayat yang ke-10. Ya. Di situ dikatakan gini, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Kenapa ini pemazmur Asaf ini sampai menyampaikan kembali apa yang Tuhan firmankan lewat apa? Kalau kita baca perikopnya kan jelas, nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Ada perjanjian yang dibarui. Nah, kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, dari ayat yang ke-10 ini, ayat ke-9-nya. Di situ dikatakan apa? Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Ya, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Artinya Tuhan lagi ngingetin sesuatu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Nah, kalau saya membandingkan membaca di dalam firman Allah yang hidup, ya, di sini dikatakan, hai umatku, dengarlah peringatan-peringatan keras yang akan kuberikan kepadamu. Hai Israel, kalau saja engkau mau mendengar.
Waktu saya merenung, berarti ini Tuhan lagi kasih sesuatu yang diingatkan lagi. Kenapa sampai yang diingatkan itu adalah di ayat berikutnya, ayat yang ke-10 tadi. Ya, janganlah ada di antaramu Allah lain. Ini kan kalau kita ingat ayat ini berarti kan Tuhan lagi ngingetin waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Tuhan kasih 10 firman. 10 hukum yang Tuhan mau umat Israel ingat baik-baik. Dan yang pertama adalah janganlah ada di antaramu Allah lain. Artinya Tuhan lagi kan, kamu itu jangan sampai mendua hatimu. Jangan sampai ada Allah lain, tapi cuma hanya aku yang ada di dalam hidupmu. Makanya kita harus ingat, pastikan dulu. Kalau kita tahu, oh iya ya, Tuhan udah ingatkan bahwa kita harus perbesar untuk mengenal, ya pengenalan akan pribadi Tuhan. Artinya pastikan bahwa cuma Tuhan satu-satunya sebagai pusat kehidupan buat kita semua. Mungkin kita berkata, oh itu pasti, ya itu pasti akan saya lakukan. Cuma Tuhan satu-satunya yang saya andalkan. Cuma Tuhan satu-satunya sumber kehidupan saya. Tidak ada yang lain. Mungkin kita mudah berkata seperti itu. Tetapi kalau kita mungkin belajar membandingkan dengan apa yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Ternyata kan begitu banyak peristiwa-peristiwa mereka mulai mengalihkan pandangannya kepada Allah lain. Padahal Tuhan sudah ingatkan. Nah ini kan mungkin menjadi problem. Ya menjadi masalah, bahkan buat kita di masa sekarang juga mungkin kurang lebih banyak hal yang terjadi seperti itu buat orang-orang percaya. Waktu mungkin menanti-nantikan Tuhan, nggak ada jawaban, mulai mengalihkan. Aduh, cari pertolongan kemana lagi? Atau mulai mungkin mempercayai hal-hal yang lain. Padahal mungkin kita sudah belajar, ya supaya jangan ada Allah-Allah lain. Tapi yang namanya orang kadang-kadang ketika ada di dalam satu titik keputusasaan, begitu mudahnya untuk teralihkan. Wah, gak bisa nih kalau cuma berharap sama Tuhan. Orang begitu banyak hari-hari ini ditawarkan dengan sesuatu yang instan. Pengennya cepet. Tuhan gak ada jawaban, udah lama, sekian lama menanti jawaban Tuhan, ternyata gak ada juga. Tuhan di mana? Tuhan gak ada pertolongannya kok. Padahal di situ Tuhan sebetulnya lagi terus tuntun. Tapi banyak mungkin umat Tuhan yang enggak menyadarinya. Makanya Tuhan ingatkan tentang hal ini. Nah di sini kita mau sama-sama merenungkan tentang ayat ini. Nah kenapa sampai mungkin kita diingatkan. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Karena kan kenyataan yang terjadi pada waktu itu di bangsa Israel. Ternyata justru mereka akhirnya terbawa, terpengaruhi. Sehingga ada Allah lain dan mulai menyembah kepada mereka. Nah kenapa bisa sampai terjadi demikian? Nah kalau ketika saya renungkan ini, kenapa ya Tuhan? Oh ternyata kalau Tuhan sudah ingatkan, jika engkau mendengar, ya baik-baik. Artinya kan di sini kan ada masalah nih di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini juga menjadi perenungan buat kita mungkin di masa sekarang ini. Apakah selama ini kita mungkin sudah benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya pribadi. Yang benar-benar kita mau menyerahkan seluruh hidup kita supaya Tuhan yang mengisi. Supaya Tuhan yang terus tuntun hidup kita. Kalau di sini kita minggu ini diingatkan tentang beri ruang lebih besar bagi Tuhan. Berarti kan ada hal yang harus kita pastikan dulu. Ya Tuhan, kalau gitu saya harus pastikan dulu. Saya harus memperbaiki. Ya, kalau minggu lalu kan kita dengar tentang perubahan. Selama ini mungkin kita sudah melakukan hal yang enggak tepat. Mulai kita memperbaiki. Ya, mulai kita memperbaikinya. Nah, kalau kita renungkan kenapa hal ini bisa terjadi. Ya. Yang pertama mungkin kalau kita lihat di ayat yang ke-8 ke-9 ini. Di sini dikatakan, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa memang pengenalan akan Tuhan bagi bangsa Israel pada itu begitu sangat-sangat kurang. Ya, kita bisa renungan kembali, oh ternyata kenapa hal itu bisa terjadi, artinya pengenalan mereka akan Tuhan itu ya begitu mudah, cepat untuk dilupakan. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel,
apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan lakukan lewat 10 tulah, kemudian penyertaan Tuhan waktu keluar dari Mesir, begitu mudahnya lupa. Ya. Padahal kan kalau kita mungkin membayangkan, wah Tuhan menyertai dengan tiang awan, tiang api begitu luar biasanya ya, begitu dahsyatnya. Perlindungan Tuhan, begitu juga dengan pemeliharaan Tuhan. Orang seharusnya selalu mengingat-ingat perbuatan Tuhan yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang besar. Ya. Tapi bagaimana mungkin kita hari-hari ini juga ketika mungkin masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Begitu mudahnya orang lupa dengan pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu. Apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan pribadinya. Begitu mudah terlupakan. Ya. Baru diingatkan lagi, baru bisa mengingat lagi ketika mungkin ada pesan Tuhan. Atau ketika mungkin sudah menyadarinya. Atau mungkin juga ketika benar-benar udah mentok, udah nggak apa ya, udah nggak ada jalan, kemudian diingatkan lagi. Ya. Atau mungkin ketika dia konsultasi, dia minta bimbingan, oh iya baru dia menyadari kesalahannya. Karena apa? Karena selama di dalam hari-hari yang dijalaninya begitu mudah melupakan Tuhan. Akan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupannya. Nah ini juga kan menjadi perenungan buat kita sama-sama. Ya. Kita mungkin begitu mudahnya untuk segera mencari jalan keluar yang terbaik menurut pandangan atau pikiran kita. Ya. Nah karena itu ini yang pertama ya, kita bisa melihat hal yang pertama. Yang hal lainnya adalah bagaimana, kalau tadi saya katakan begitu cepat melupakan Tuhan. Kita bisa melihat ayat sebelumnya, ayat yang ke-8. Ya. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Jadi kan nah ini yang seperti saya katakan tadi, hal-hal di masa lalu, waktu mengalami ujian di Meriba, ya begitu saja berlalu. Sama mungkin dengan kalau kita hari-hari terakhir diingatkan, ketika kita dapat pesan Tuhan, ada benih yang ditabur. Ya. Wah kita begitu mudah untuk melupakannya. Cuma dengar pertama, wah sukacita happy, yes ini kabar baik. Tapi kemudian setelah beberapa minggu atau mungkin sebulan berlalu, ya udah berlalu begitu aja. Ya. Nah kita nggak mau melakukan hal yang seperti itu, tapi kita mulai memperbaiki. Ya memperbaiki diri kita, oh ya berarti saya harus menjadikan Tuhan itu benar-benar sebagai pusat kehidupan yang mengisi ruang. Kalau kita diingatkan tentang bagaimana kita harus buang hal-hal yang kotor, berarti di saat inilah ya kita mulai memperbaiki. Ya Tuhan, saya mau memastikan bahwa hanya Tuhan yang mengisi hari-hari saya dengan apa yang Tuhan mau. Disitulah kita mulai belajar, ya belajar untuk memperbaikinya. Dan yang hal lainnya yang bisa temukan adalah kenapa mereka itu sampai tidak memiliki pengenalan juga ya yang baik akan Tuhan, adalah karena kedegilan hati mereka sendiri. Jadi waktu Tuhan sudah sampaikan jika engkau mendengarkan. Nah berarti kan waktu mendengar, ia dengar pertamanya. Tapi karena ada kedegilan hati, artinya kan di sini kita dengan ini urusannya sama hati lagi. Kalau hatinya lagi belum beres, hatinya enggak bersih, maka akan sulit untuk mendengar. Karena apa? Cuma selewat aja. Masuk mungkin dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau sebaliknya masuk dari kiri, keluar di kanan. Cuma lalu lewat begitu aja. Karena apa? Karena memang hatinya. Nah di sini kan Tuhan ingatkan. Kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-13. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Artinya apa? Di sini Tuhan tahu. Kalau Tuhan sudah ingatkan jika engkau mendengarkan baik-baik. Ya, jika engkau mendengarkan. Berarti kan Tuhan tahu bahwa hati mereka ini degil. Cuma tahu sebentar lalu begitu saja. Ya, tahu yang baik kemudian berlalu begitu aja. Melakukan lagi yang hal-hal yang salah. Hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Nah jadi di sini ada masalah di dalam hati ini. Makanya ini menjadi satu perenungan kita bersama pagi hari ini. Ya, bukan buat apa orang-orang yang mendengarkan aja, tapi ini juga kan ketika saya dapatkan hal ini juga menjadi satu perenungan pribadi buat saya.
Apakah Tuhan selama ini saya sudah mungkin melalukan begitu aja setiap perkataan Tuhan, setiap perintah Tuhan, dan saya benar-benar tidak melakukannya. Ini kan menjadi satu peringatan buat saya pribadi. Ya. Nah, karena mari kita renungkan, mungkin selama ini kita, aduh Tuhan saya mungkin sudah terlalu egois ya, dengan keinginan-keinginan saya tidak mempedulikan apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Sehingga yang diisi adalah apa yang selalu mungkin menjadi keinginan-keinginan saya pribadi. Nah kita belajar dari apa ya, kesalahan-kesalahan, mungkin hal-hal yang selama ini dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ya, memang mereka melalui satu masa yang sulit, masa yang saya katakan dulu pernah saya sampaikan, nggak mudah untuk melupakan satu masa di mana mereka ada di dalam masa ketika ada di Mesir. Mereka menjadi budak sekian tahun lamanya. Dan hal itu mungkin membekas di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka. Ya. Dan mereka begitu sulit untuk melepaskannya. Nah, di sini kita belajar, apakah Tuhan nggak memberi kemampuan untuk hal itu kita bisa melepaskan? Tuhan pasti memberikan kemampuan, asal kita mau melakukannya. Itu yang pertama yang saya dapatkan. Ya. Jadi mari kita sama-sama ya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi dengan menanggalkan keegoan kita sebagai manusia dan mulai membiarkan Tuhan. Jadi bukan kita mengizinkan loh ya. Tuhan kita seolah-olah memberi izin supaya Tuhan mengisi. Justru itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Buat biarlah Tuhan, Engkau yang harus mengisi seluruh ruangan-ruangan yang aku sediakan bagi Tuhan. Ya. Itu yang justru harus kita lakukan ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Nah yang kedua, pastikan bahwa kita juga mau memperbaiki diri dengan mempertajam pendengaran akan tuntunan Tuhan. Kalau tadi kan di ayat-ayat ini kita berapa kali mendengar, jika engkau mau mendengarkan aku. Ya. Kemudian, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Ya. Artinya kan kata mendengarkan ini kan begitu menjadi sebuah problem pada waktu itu. Dan kalau kita kembali mungkin ke masa sekarang, apakah pendengaran itu menjadi sebuah masalah buat orang-orang percaya? Ternyata sampai hari ini juga masih tetap menjadi sebuah masalah. Kenapa? Karena cuma mungkin mendengarkannya ya cuma sekedar mendengarkan, tapi tidak benar-benar masuk ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, untuk terus merubah cara pandang, cara pikirnya. Nah kalau kita belajar dari ayat-ayat ini, di sini kan dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, bukalah mulutmu lebar-lebar maka aku akan membuatnya penuh. Itu kan kemarin kita sudah belajar sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau membuat penuh. Kita kemarin sudah diingatkan, tinggal buka mulut, tinggal menganga aja, tinggal gitu kan. Ya, tapi harus tepat. Kemarin sudah diajarkan. Tapi di sini diingatkan di ayat selanjutnya. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Kalau lihat lagi di terjemahan firman Allah yang hidup, ini benar-benar mereka benar-benar tidak mau mendengarkan Tuhan dan juga tidak menghendaki. Karena kalau tidak suka itu benar-benar tidak menghendaki, bayangkan. Tidak menghendaki adanya Tuhan, itu benar-benar udah nolak. Nah saya percaya kita sebagai orang percaya nggak akan melakukan hal yang seperti itu. Itu adalah sebuah kebodohan. Kata mendengarkan di sini ditulis shema. Ya. Shema ini punya makna harfiah, artinya gini, mendengar dengan cara menyimak baik-baik. Ya. Menyimak baik-baik, kemudian merespon. Tapi kemudian juga di situ ada beberapa konteks yang menjelaskan kata shema ini adalah mengandung makna sebuah ketaatan. Ketaatan sebagai respon dari kita mendengar tadi, kemudian tunduk kepada wewenang. Kalau Tuhan yang kasih perkataan, berarti kan ada sebuah wewenang dari Tuhan untuk kita benar-benar mendengarkan, kita menyimak dengan baik, kemudian kita harus meresponnya. Kemudian menjalankan apa yang diperintahkan.
mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Nah, semuanya itu adalah respon dari yang namanya mendengar. Mendengarkan ini. Makanya ketika Tuhan bilang, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama juga renungkan, belajar. Berarti ada hal yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Ya. Pesan Tuhan di minggu lalu kan berkaitan erat, sangat berkaitan dengan yang namanya perubahan. Berarti kan ada sesuatu yang kita rubah nih. Selama ini mungkin kita nggak melakukannya dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Berarti harus ada sesuatu yang kita perbaiki. Ya, di dalam hal mendengar. Kan kita sering kali diingatkan, kalau kita mungkin mendengar, biasanya kan berapa persen sih yang bisa kita terima? Kecil persentasinya, sangat kecil. Nah, makanya kan kita sering kali dibantu dengan, oh ya berarti saya harus nambah sesuatu dengan apa? Wah, ya mulai mencatat. Waktu mencatat berarti kita ada punya kesempatan untuk membaca kembali, merenungkan kembali. Tapi kalau kita cuma mendengar, nanti beberapa waktu kemudian udah mulai lupa lagi. Ya. Nah, ini yang kita sama-sama belajar. Ya. Artinya memang harus ada perubahan, mau nggak mau harus ada perubahan, ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa memahami pesan Tuhan ini. Oh ya, kenapa Tuhan sampai kasih pesan ini? Ya, beri ruang lebih besar bagi Tuhan untuk mengisinya. Artinya kan memang disitulah kita harus belajar mulai mendengar, ya, mendengarkan baik-baik. Belajar, artinya selama ini mungkin kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Mulai kita belajar dengan, saya harus belajar untuk lebih sungguh-sungguh dari hari ke hari. Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17. Itu kan bagaimana sebenarnya itu mempertegas, ya. Ayat yang ke-17 dikatakan begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Dan ayat-ayat selanjutnya itu menjelaskan di mana kalau kita seringkali melakukan hal ini, misalnya seperti itu, maka kita menjadi tumpul. Apa yang Tuhan sampaikan, perkataan yang Tuhan sampaikan akan selalu salah untuk kita pahami. Ya, kita sering diingatkan gagal paham. Jadi seringkali akan seperti itu. Makanya kita diingatkan supaya di sini kan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita kan adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ya. Artinya kan kita bersyukur sekali bahwa kita ada di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita baca, nanti Bapak Ibu bisa baca ya di ayat-ayat selanjutnya di dalam Efesus 4 dari ayat yang ke-17 sampai ke-32 ini. Itu kan judulnya adalah manusia baru. Artinya ada hal yang harus kita kenakan, manusia baru. Pikirannya ini jangan lagi pikiran yang lama, tapi harus berubah menjadi pikiran yang baru. Nah, pikiran barunya inilah yang harus kita berikan ruang itu untuk Tuhan mengisinya. Ya. Ini kan luar biasa sekali. Ya, kalau kita mau melakukannya. Artinya apa? Artinya kalau kita benar-benar mau ya memperbaiki diri kita dengan mempertajam pendengaran kita akan tuntunan Tuhan, maka di sini bagaimana kita bisa baca. Jadi dalam Mazmur 81 ini pemazmur Asaf menulisnya apa? Ini kan luar biasa sekali. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ya, artinya kan tuntunan Tuhan, hidup menurut tuntunannya Tuhan, jalan yang kutunjukkan. Dikatakan seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Mungkin selama ini kalau kita punya pergumulan, punya masalah atau mungkin hal-hal yang begitu berat. Ketika kita belajar untuk memperbaiki diri kita dengan cara mulai
mempertajam pendengaran kita, mulai menyelaraskan ya dengan apa yang Tuhan mau. Maka dikatakan segala musuh itu akan Tuhan tundukkan. Wah, ini kan sebuah pembelaan yang luar biasa. Bagi Tuhan itu begitu mudahnya. Karena apa? Karena Tuhan katakan dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Tuhan cuma tinggal membalikkan tangan ya untuk melakukan pembelaan buat anak-anaknya. Nah, ini kan sesuatu kabar yang begitu luar biasa. Makanya kita harus belajar, oh iya berarti Tuhan, saya harus melakukan ini. Saya harus mulai memperbaiki diri saya dari hal-hal yang salah. Hal-hal yang mungkin selama ini sudah terlalu banyak terbuang waktunya. Kemudian di situ dikatakan apa lagi? Seketika itu juga, dikatakan seketika itu juga. Artinya Tuhan gak berlama-lama, Tuhan akan segera melakukan satu tindakan. Ya, beda mungkin dengan manusia yang ketika dia, ayo segera lakukan, tapi suka menunda-nunda. Ya, tapi di sini Tuhan katakan seketika itu juga. Ya, itu kan luar biasa sekali. Nah, kemudian ayat selanjutnya, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Saya merenungkan ini, apa ya Tuhan maksudnya? Akan tunduk menjilat kepadanya. Jadi kembali saya membandingkan dengan Alkitab terjemahan lainnya. Ya, bagaimana di situ katakan orang-orang yang membenci Tuhan itu akan ngalami yang namanya kegentaran, kurang lebih seperti itu. Ngalami yang namanya kegentaran, kemudian kemalangan itu akan berlangsung selama-lamanya. Jadi orang yang benar-benar benci Tuhan itu, kalau mereka enggak melakukan sebuah pertobatan, namanya kegentaran di hadapan Tuhan itu kan senantiasa menguasai hidup mereka. Dan kemalangan demi kemalangan itu kan terus berlangsung, bahkan selama-lamanya. Itu kan begitu mengerikannya kalau orang enggak mau belajar untuk mempertajam ya pendengaran kita ini. Makanya Tuhan begitu concern, begitu perhatian dengan kata yang namanya mendengarkan ini. Terus apalagi ketika kita mulai belajar, oh iya saya harus memperbaiki, berarti pendengaran saya. Berarti di sini juga kita bisa melihat Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik. Wow, menyediakan yang terbaik. Di ayat yang ke-17-nya, ayat yang terakhirnya apa? Di situ. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Bukan gandum yang biasa-biasa saja, ya, tapi gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Ini kalau kita mungkin membayangkan ya, wah gimana Tuhan ada madu keluar dari gunung batu, seperti apa ya? Artinya kan sesuatu yang dahsyat, kalau itu bagi Tuhan itu sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Mungkin buat kita nggak mungkin Tuhan, gimana dari gunung batu bisa keluar madu. Ya, buat Tuhan semuanya mudah. Artinya kita sebagai anak-anak ketika mau memperbaiki diri kita, iya Tuhan saya harus terus belajar punya kepekaan untuk dengar perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Maka di situ bagaimana Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan gandum yang terbaik. Artinya sesuatu yang terbaik ya Tuhan sediakan. Artinya sesuatu yang pilihannya pasti yang terbaik. Kualitasnya pun adalah kualitas yang terbaik. Ya. Kalau mungkin kita berkaitan dengan gandum ini kan mungkin dengan apa yang kita butuhkan. Kalau beras saja kan kualitasnya ada kualitas nomor 1, kualitas nomor 2. Ya. Kualitas yang terbaik. Ya. Nah, sama seperti apa yang Tuhan mau berikan buat umatnya, buat anak-anaknya. Bahwa di sini Tuhan akan kasih kualitas yang terbaik. Dalam hal apa? Dalam hal ketika kita memberikan ruang itu bagi Tuhan. Waktu kita memberikan ruang itu bagi Tuhan untuk mengisinya, maka yang Tuhan isi adalah kualitas-kualitas yang terbaik. Bukan kualitas-kualitas yang biasa-biasa aja mengisi ruang di dalam kehidupan kita. Makanya di sini kita perlu untuk terus mempertajam pendengaran kita. Lewat apa?
lewat keterhubungan yang terus-menerus kita diingatkan. Ya, di tempat ini kita terus diingatkan. Lewat keterhubungan yang harus kita bangun. Kita terus belajar mendengarkan. Karena apa? Karena waktu kita dengar suara Tuhan aja, wow, begitu happy-nya, ya. Begitu bahagianya. Entah itu lewat firman, ya, yang begitu kuat ditaruhkan di dalam hati. Entah ketika kita bisa langsung dengan suara Tuhan walaupun cuma satu kata aja, ya. Wah, itu udah luar biasanya sekali, ya. Dan ketika kita melatih, kita udah nggak lagi salah dengar. Ini suara siapa ya? Ini suara Tuhan bukan. Ya. Artinya disitulah kita mulai belajar, ya, belajar untuk melakukan hal tersebut. Karena di sini janji Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, cuma mau nggak gitu kita melakukannya. Waktu kita memilih, ya Tuhan. Poin pertama tadi, pastikan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan, satu-satunya pusat kehidupan buat kita. Nah, waktu kita melakukan itu, kita juga mulai belajar. Tuhan, kalau aku sudah memutuskan untuk memastikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengisi ya kehidupanku, menjadi pusat di mana aku akan senantiasa terus mengarahkan mataku, pikiranku, telingaku, hatiku ya untuk Tuhan. Maka di situ juga kita sebetulnya sedang diajar untuk melakukan satu lagi tindakan. Mulai belajar mendengar, merespon dengan baik, menyimak dengan baik-baik di situ katakan. Ya, kata mendengarkannya menyimak dengan baik-baik. Ya. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dua hal ini. Ya, kelihatannya mungkin sepertinya mudah. Tetapi kadang-kadang banyak hal yang membuat kita seringkali nggak mau melakukannya. Nah, kita tinggal datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk bisa memberikan ruang bagi Tuhan lebih lagi. Karena ketika kita memberikan ruang bagi Tuhan, ya lebih lagi. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti ya akan memberikan hal-hal yang luar biasa. Ya, kualitas-kualitas yang luar biasa, ibaratnya seperti sebuah file, satu file, dua file, tiga file, terus sampai semuanya itu penuh di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.